Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Tanjung Bina Lestari. Sebanyak 8 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon banding, siapa yang hadir bisa diperkenalkan, silakan. Ya, selamat siang yang mulia. Perkenalkan kami kuasa hukum dari PT Tanjung Bina Lestari. Saya Michael Ricardo dan sebelah saya Rahendra Purnaharman yang mulia. Untuk yang Michael Ricardo, kemudian satunya pendamping atau kuasa juga? Kuasa hukum juga yang mulia. Ya, baik. Mahendra tadi ya, Iya yang mulia. Maharwan. Baik. Pemberi kuasa, Saudara Veronica Lucy Hertianti ya, betul ya? Iya yang mulia. Ya, jabatan direktur. Kemudian terkait dengan aktanya bisa ditunjukkan pemohon. Ya, kemudian halaman yang ada tercantum Saudara Veronica di halaman berapa? Di halaman 8 yang mulia. Ya, baik. Ya, cukup. Baik, sebelum majelis periksa ketentuan lain, silakan Panitera untuk bisa dibacakan penetapannya. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Pemilihan Pajak menetapkan nomor PEN 294-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pemilihan Pajak telah membaca satu surat banding yang didaftarkan di Pemilihan Pajak dengan nomor sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan Ketua Pemilihan Pajak ini. 2. Keputusan Ketua Pemilihan Pajak nomor Cap 5/PP-2025 tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pemilihan Pajak, menimbang dan seterusnya memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengenalan Pajak, menetapkan menunjuk Majelis 17A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Widya Hartono SE SHME sebagai Hakim Ketua. 2. Wahyu Trimulyo SE SH sebagai Hakim Anggota. 3. Anang Muri Kurniawan SST AK MSI sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Henry Huta Barat sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengenalan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2025, Ketua Pengenalan Pajak Ali Hakim SH SIHK MSI MHCH. Demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk pemeriksaan ketentuan lain. Bahwa pemohon banding mengajukan banding untuk 8 keputusan, yaitu keputusan 319, keputusan 322, keputusan 317, keputusan 318, keputusan 320, keputusan 321, keputusan 323, keputusan 324, yang selanjutnya majelis sebut sebagai keputusan aku. Bahwa pemohon banding mengajukan banding dalam bahasa Indonesia atas 8 keputusan aku dan diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 20 November 2024. Atas fakta tersebut, majelis berpendapat pemenuhan ketentuan formal pasal 35 ayat 1 ayat 2 terpenuhi
bahwa di dalam surat banding diajukan untuk satu keputusan, telah disampaikan alasan-alasan banding dan juga telah dilampirkan keputusan aku. Dengan demikian penggunaan ketentuan formal pasal 36 ayat 1 ayat 2 ayat 3 terpenuhi. Demikian juga pemeriksaan terkait dengan pasal 36 ayat 4. Majelis berpendapat terpenuhi dan terkait dengan legal standing telah majelis periksa dan majelis berpendapat terpenuhi, maka majelis berpendapat penggunaan ketentuan formal terpenuhi, maka pemeriksaan materi dapat diperiksa lebih lanjut. Kemudian untuk kelengkapan data dari catatan majelis, ada satu permohonan banding untuk CAP 320, nomor sengketa 10417. Di data majelis surat bantahannya belum ya pemohon? Atau nanti dicek ya ke panitera, kalau di data itu untuk CAP 320 bantahannya belum disampaikan, nanti dikonfirmasi lagi ke panitera ya pemohonnya. Baik Yang Mulia, untuk bantahan sudah semua diupload. Memang ada satu berkas itu kelewat Yang Mulia, tapi di keesokannya sudah diupload Yang Mulia. Oh ya, nanti dicek lagi ya, nanti materi akan cek lagi. Baik Yang Mulia. Baik, kemudian untuk agenda sidang berikutnya, untuk kedua pihak, para pihak, untuk silakan dibuat metrik sengketa, mapping sengketa, format terkait dengan metrik mapping bisa dikomunikasikan dengan panitia. Majelis sudah menyediakan formatnya. Kemudian untuk terbanding disiapkan dasar-dasar penetapan, dasar-dasar koreksi, KKP, LPK, atau dokumen surat lainnya yang bisa mendukung terkait dengan penetapan. Kemudian untuk pemohon juga sama, untuk disampaikan metrik sama mapping dan juga nilai sengketa untuk nanti majelis bandingkan kesamaannya. Dan untuk di sidang yang ketiga nanti majelis akan melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan yang kedua ya. Jadi untuk sidang yang kedua dipersiapkan terlebih dahulu, terutama oleh terbanding, terkait dengan dokumen-dokumen dasar koreksi, dasar penetapan. Mungkin ada tambahan Pak Anand? Tambah sedikit untuk pemohon ya, pemohon nanti silakan di sidang berikutnya dibuat profil ya, profil perusahaan ya. Yang di profil itu dimuat mengenai proses bisnis dan laporan laba rugi komparatif 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke depan pemohon. Paham ya pemohon ya? Di profil itu diberikan gambaran jangan hanya alamatnya saja, tapi juga ada gambaran mengenai proses bisnis dan laporan laba rugi komparatif dibuat 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke depan. Kemudian SPT beserta lampirannya, laporan keuangan audit ya, dan Tipidoknya pemohon. Ini ada sengketa transfer pricing-nya pemohon ya. Benar Yang Mulia. Ya, nanti silakan itu disampaikan ya. Untuk bukti-bukti yang lain nanti bisa menyusul nanti di sidang berikutnya. Tapi untuk yang sidang kedua itu dulu ya. Baik Yang Mulia. Baik ya, sudah dicatat apa-apa yang diminta majelis untuk di sidang berikutnya. Dan majelis harap untuk bisa dikirimkan ke majelis paling lambat 1 minggu sebelum persidangan, sehingga majelis bisa membaca terlebih dahulu sebelum sidang, sehingga sidang akan bisa berjalan secara efektif ya, para pihak ya. Baik Yang Mulia. Sidang kita lanjutkan tanggal 7 Mei 2025. Baik, dengan selesainya sidang pemeriksaan atas nama PT Tanjung Bina Lestari,
Maka sidang pemeriksaan secara online oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.